Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ayu Lastari dengan NIM 19144420001 dari kelas Pendidikan Biologi ICP, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai prosedur pelaksanaan pengajaran remedial. Pengertian remedial. Remedial adalah sebuah tindakan perbaikan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap pembelajaran yang ada di kelasnya. Perlu diketahui bersama bahwa kegiatan remedial bukan untuk memperbaiki nilai yang diperoleh siswa, melainkan remedial adalah memperbaiki proses pembelajaran yang telah diajarkan kepada peserta didik. Ketika proses pembelajaran telah baik, maka hasilnya pun akan baik pula. Selanjutnya, alur prosedur pengajaran remedial di mana terbagi atas 6 tahap. Yang pertama, penelaahan kasus kembali dan permasalahannya. Yang kedua, menentukan alternatif tindakan. Yang ketiga, layanan bimbingan dan penyuluhan psikoterapi. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran remedial. Yang kelima, evaluasi kegiatan pembelajaran remedial. Dan yang keenam adalah mengadakan reevaluasi dan rediagnostik. Pertama, penelaahan kasus kembali dan permasalahannya. Pada tahap ini, kita mampu memperoleh gambaran yang lebih definitif mengenai karakteristik kasus serta permasalahannya dan gambaran mengenai fasibilitas alternatif tindakan remedi yang telah direkomendasikan. Nah, dalam melakukan penelaahan kembali, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama, mengecek kebenaran dan kelengkapan data. Yang kedua, relevansi antara tafsiran dan simpulan yang dibuat dengan data. Yang ketiga, ketepatan perakiraan atau estimasi hasil diagnostik yang didukung oleh data. Yang keempat, fasibilitas atau keterlaksanaan. Kedua, menentukan tindakan alternatif, di mana kita mampu mengetahui tindakan alternatif yang akan kita gunakan dalam menentukan karakteristik kasus yang akan ditangani. Seperti kasus ringan, di mana kasus yang terjadi jika siswa belum menemukan cara belajar yang baik. Yang kedua, kasus cukup, yaitu kasus yang terjadi jika siswa telah berhasil menemukan pola belajar namun belum dapat berhasil karena memiliki hambatan psikologis. Dan yang ketiga, kasus berat, yaitu kasus yang terjadi jika siswa belum memiliki cara belajar yang baik namun juga memiliki hambatan emosional. 3. Layanan bimbingan dan penyuluhan psikoterapi. Pada langkah ini, bimbingan dapat dilakukan oleh guru BK, psikologis, atau psikiater. Kasus yang mungkin dapat dilakukan oleh guru tanpa melibatkan layanan konseling antara lain: A. Kurangnya motivasi siswa dan minat belajar. B. Sikap negatif siswa terhadap guru. C. Kebiasaan belajar yang salah. D. Ketidakcocokan antara keadaan pribadi dengan lingkungannya. 4. Pelaksanaan pembelajaran remedial. Ada beberapa bentuk yang dapat diberikan dalam remedial teaching adalah sebagai berikut. A. Memberikan tugas-tugas tambahan dalam pelajaran tertentu. B. Mengubah metode mengajar dengan metode lain yang dipandang lebih sesuai dengan kemampuan siswa. C. Minta tutor teman sebaya untuk membantu mengatasi kesulitan belajarnya. 5. Evaluasi kegiatan pembelajaran remedial. Pada langkah ini dilakukan pengukuran terhadap perubahan pada diri siswa yang bersangkutan, di mana remedial teaching dikatakan berhasil jika siswa telah dapat mencapai apa yang telah direncanakan dalam kegiatan remedial teaching. Hasil pengukuran ini diharapkan memberikan informasi seberapa besar perubahan telah terjadi baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. 6. Mengadakan reevaluasi dan rediagnostik. Hasil pengukuran yang dilakukan pada langkah-langkah sebelumnya kemudian diidentifikasi dengan kriteria seperti pada proses belajar yang biasa dilakukan. Berikut adalah kemungkinan dari hasilnya. A. Kasus menunjukkan kenaikan prestasi yang diharapkan sesuai dengan kriteria. B. Kasus menunjukkan peningkatan yang diharapkan namun belum memenuhi kriteria. C. Kasus belum menunjukkan perubahan yang berarti dalam hal prestasi. Baik, itulah materi singkat mengenai prosedur pelaksanaan pengajaran remedial. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.